Halo Sobat Tani di rumah. Ya, kali ini kita akan membahas antara lanet merah dan lanet biru ya. Sifat fisiknya saja ya, kita tidak membandingkan hasilnya, soalnya ya itu kan harus diaplikasikan di lapangan, sementara kita cuma di dalam rumah. Ya, kita bahas sifat fisiknya saja. Ya, lanet merah dan lanet biru bentuknya seperti ini. Ya, kalau yang ini tentunya yang warna merah biasa disebut lanet merah, yang warna biru biasa disebut lanet biru. Ya, seperti ini ya. Ya, lanet merah menggunakan bahan aktif metomil 25% berbentuk WP. Terus kalau yang lanet biru menggunakan bahan aktif metomil 40% bentuknya SP. Ya, SP sama WP bedanya apa ya, nanti kita bahas. Ya, ini di deskripsinya, lanet merah insektisida sistemik racun kontak dan lambung yang berbentuk bubuk berwarna hijau. Jadi warnanya hijau, lanet merah tapi warnanya hijau ya teman-teman. Dapat disuspensikan ke dalam air, mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, kacang hijau, kacang tanah, kakao, kacang kedelai, kubis, kapas, tebu, teh, tembakau, dan tomat. Ya, ini lengkap ini tulisannya, tapi tidak ada padinya malah ya. Tapi biasa digunakan untuk mengendalikan hama ulat dan walang sangit di padi juga. Kadang menggunakan lanet. Ya, ini buat teman-teman juga ini kalau yang jualan di marketplace, terutama Tokopedia ini, kalau ada deskripsi tembakau itu kalau bisa jangan dicantumkan, itu nanti tidak nongol di pencarian. Jadi kalau deskripsi ada kata-kata tembakau itu difilter sama Tokopedia. Ya, kalau yang biru bahan aktif metomil 40%, bentuknya SP, insektisida racun kontak dan lambung berbentuk tepung berwarna biru muda. Ya, biru muda ini kalau yang lanet biru, kalau yang lanet merah hijau. Ya, jadi ini ya, harusnya lanet hijau gitu ya. Ya, ini bentuknya SP, tapi ini tidak ada tulisan insektisida sistemik. Tapi ya percaya saja ini juga yang biru juga bersifat sistemik ya, mungkin di perizinan atau gimana ya. Tapi ya nyatanya kalau ini disemprot di kacang, itu kacang panjang itu di dalamnya itu yang ada ulat biasa makani bijinya itu ya, penggerek polong apa mungkin namanya ya, yang makan biji kacang panjang ya. Kalau disemprot pakai ini ulatnya di dalam itu mati. Ini bagus untuk mengendalikan hama ulat di kacang panjang, ini recommended ya. Ini juga tapi ya recommended inilah, harganya juga lebih mahal pastinya lebih bagus ya. Ini saya ngambil contoh yang ini sama-sama kemasan 15 gram. Ini kemasan ekonomis untuk satu tangki 14 liter. Ini karena dosis formulasinya ini 1 sampai 1,5 gram per liter ya. Kita pakai dosis paling rendah. Jadi 1 gram per liter ini untuk satu tangki. Ini malah ada yang lebih rendah lagi nih, 0,6 kilogram ding. Oh, ini ada 0,3 sampai 0,6 gram per liter ini untuk kacang kedelai, untuk ulat gerayaknya. Tapi ya kayaknya udah nggak mempan ini ulat gerayak. Kalau menggunakan dosis segitu udah ini cuma pusing aja, nggak mati mungkin seperti itu ya. Nyatanya satu ini kan kalau menggunakan satu saset untuk satu tangki itu kan 1 gram per liter gitu. Itu juga kadang kurang tuntas kan. Ini malah untuk teh 7 gram per liter. Wih, ini mantap banget. Berarti 7 gram per liter, berarti satu tangki itu yang besar itu yang 15 liter itu pakai satu bungkus yang 100 gram, 7 gram per liter. Bener nggak nih? Sebungkus ini untuk 2 liter aja ini. Ini kalau untuk teh. Apa mungkin penghisap daun di teh itu sangat kebal atau gimana? Jadi dosisnya sangat tinggi. Ini deskripsi di baliknya ini hampir sama ya. Dosisnya juga hampir sama ya. Kalau lanet merah sama lanet biru dosisnya
hampir sama seperti itu ya. Dosisnya ya malah boros ini, boros yang biru ini, ada yang boros yang biru, ada yang boros yang merah, tapi sama-sama dari DuPont ya. Jadi membandingkan mie ayam yang 7.000 dan mie ayam yang 5.000 kayak gitulah. Jadi satu perusahaan dibandingkan ya. Kalau di sini kan banyak yang mie ayam 5.000 dan 7.000 8.000 gitu ya. Rasanya hampir sama, cuma lebih banyak dan lebih sedikit kayak gitu. Kalau membandingkan beda perusahaan itu kan tidak enak kan, ya nggak enak sama yang lain kayak gitu. Kita membandingkan satu perusahaan saja. Kembali ke bentuknya. Lanet merah bentuknya WP, lanet biru bentuknya SP. WP itu apa sih? WP adalah wet table powder, merupakan formulasi berbentuk tepung dengan ukuran partikel sangat kecil. Kecil pokoknya lah, satuan mikron, ya kayak beda kayak gitulah. Dan menggunakan bahan aktif yang relatif tinggi hingga 80%. Ya, jadi kalau dibanding dengan ece itu tertinggi itu kan paling berapa ya, 600%, 600 EC itu udah tinggi banget, 600 sekian, 610 kayak itu yang jual bahan aktif kayak Sunkil dan sebagainya itu kan 600 EC itu udah tinggi banget. Kalau apa WP itu umum 80%, 80 WP, 70 WP itu banyak banget. Itu WP bisa dikonversi menjadi persen itu sama aja. Berarti kalau 20 WP ya sama dengan 20%. Biasanya misalnya ini Besvidor 25 WP, berarti imidaclopridnya 25%. Nah, kalau dalam bentuk cair 100 EC itu ya kurang lebih cuma 10%, karena EC tertinggi itu 1000. Ya, diaplikasikan dengan cara disemprotkan. Jika dicampur dengan air akan berbentuk suspensi. Perlu pengadukan yang lebih lama supaya dapat tercampur dengan air. Jadi ya tidak begitu amat lah, tidak begitu lama-lama amat. Jadi kalau dimasukkan ke air itu otomatis ngepiar kayak gitulah, tidak seperti tepung gorengan harus diaduk-aduk. Tapi kalau tepung pestisida itu piar kayak gitu langsung, otomatis misah-misah terus larut. Paling cuma diketuk-ketuk bentar kayak gitu kan, apa udah larut. SP ini yang biru, SP semester pendek. Soluble powder ini sepupunya SC. Jadi kalau SC itu bentuknya cair, kalau ini bentuknya powder. Merupakan formulasi yang berbentuk tepung yang jika dicampur dengan air akan membentuk larutan homogen. Ya, aplikasi juga dengan cara disemprotkan. Ya, bedanya WP sama SP. Dulu saya berpikir kalau SP itu partikelnya lebih kecil, ternyata salah. Itu dulu saya mikirnya, kalau SP itu kenapa lebih mahal karena partikelnya lebih kecil, ternyata tidak seperti itu. Kalau SP itu gampangannya kayak gini lah. Yang kita bisa lihat sehari-hari tepung pisang goreng ya, tepung apa ya? Ya, tepung gandum kayak gitulah. Kalau dilarutkan ke air itu kan ya jadi kayak gitu, tetap tepung di dalam air, itu WP. Nah, kalau SP itu gula dilarutkan ke dalam air itu bentuknya homogen. Jadi ya gulanya sudah tidak kelihatan kayak gitulah. Ya, nanti kita buatkan video bedanya WP sama SP setelah dilarutkan seperti apa. Jadi WP sama SP itu bukan karena partikelnya lebih besar dan lebih kecil, bukan seperti itu, tapi fasenya sudah beda. Kalau WP itu bayangannya kita ke tepung gandum, kalau SP bayangannya kita ke garam atau gula pasir kayak gitulah, lebih kristal ini butirannya seperti ini ya. Butirannya besar-besar, lebih besar malah kalau dibanding yang WP. Nih. Butirannya kayak ganjel-ganjel kayak gitulah, tidak halus. Dulu saya berpikir kalau SP itu lebih halus, tapi ternyata
tidak seperti itu fasenya sudah beda. Ya gampangannya gula sama tepung itu kan lebih halus tepung kayak gitu loh. Tapi yang gula itu lebih homogen daripada tepung itu kalau dilarutkan ke dalam air. Ya kurang lebih kalau membedakan WP sama SP ya kita mengingat tepung gandum dan gula pasir ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Itu nanti kalau tepung gandum dilarutkan ke air terus dijemur itu ya kembali ke tepung lagi. Kalau gula pasir dilarutkan ke air dijemur itu sisanya cuma kayak gitulah. Ya mungkin malah hilang semua. Ya itu namanya homogen. Ini ada yang redika. Ya itu bedanya SP sama WP. Ya soal efikasi itu aplikasi di lapangan ya tergantung kembali ke itunya apa dosisnya. Kalau WP-nya rendah, SP-nya tinggi ya otomatis yang tinggi yang lebih bagus kan. Nah, seperti itulah. Kalau SP rata-rata itu tinggi sih 40 SP, kalau WP paling 25 sama 40. Itu ada WP yang 45 juga ya kurang lah. Aduh ya, selanjutnya kita lihat video aja ya perbedaan antara WP, lanet WP dan lanet SP setelah dilarutkan ke dalam air ya. Kita lihat sifat fisiknya kurang lebih seperti itu. Ya, ini adalah lanet merah dari DuPont. Ini lanet biru dari DuPont juga 40 SP. Tepungnya seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Ya, ini warnanya hijau sesuai dengan deskripsi. Lanet merah tapi dalamnya warna hijau. Ini kalau ini beneran ini lanet biru ya, isinya warnanya biru. Ya, bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya kita coba dilarutkan ke dalam air. Lanet merah yang warna hijau dimasukkan ke air, lanet biru juga dimasukkan ke air. Itu seperti apa? Ya ini itu kan langsung ngepiar. Hanya kalau tepung di pestisida itu kalau masuk air ngepiar. Nah ini yang SP itu ya malah agak gumpal-gumpal dikit kayak gitu. Soalnya memang bentuknya kristal-kristal itu, jadi kandungan airnya lebih ada kandungan airnya kayak gitulah. Bentuknya juga bubuknya lebih kasar daripada yang WP. Jadi WP sama SP itu bukan masalah ukuran partikel. Karena saya pikir dulu SP itu lebih halus, ternyata tidak seperti itu. Ya, kita aduk-aduk yang SP. Nah, ini kalau setelah diaduk, kalau SP itu ya jadi larutan homogen seperti itu. Jadi relatif lebih bening daripada yang WP itu lebih keruh. Ya gampangannya air gula dibanding dengan air tepung. Itu kan relatif lebih jernih kalau yang SP karena larutannya homogen. Ya kita tambahin lagi biar tetap lebih jernih. Ya.
Ya, bisa dilihat meskipun ditambah tetap relatif lebih jernih daripada yang WP. Itu bedanya WP sama SP. Sifat fisiknya loh ya teman-teman, bukan hasil disemprotkan ke tanaman itu lebih baik mana, itu bukan seperti itu. Ya, apa ada endapannya kita lihat. Ya, ini WP itu di bawah itu ada endapan dikit. Mungkin kalau lebih lama itu endapannya lebih banyak lagi kalau didiamkan lebih lama ya. Kalau yang SP hampir tidak ada endapannya. Ya, mungkin sekian aja dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya.